Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah itu seluruhnya haram, tapi ada sebagian yang dihalalkan. Dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis yang sangat masyhur dari mazhab Syafi'i, beliau menukil dari Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam wa in kanat ghibah muharramatun fa innaha tubahun fi ahwali lil maslahati." Ketahuilah walaupun ghibah itu asal hukumnya diharamkan, muharramatun fa innaha tubahu, tapi ada waktu-waktu tertentu, ada kasuistik tertentu di mana ghibah itu dibolehkan. Pertama, boleh dicatat nih. Ghibah itu dibolehkan ketika kita sedang dizalimi, al-mazlum, orang yang sedang dizalimi. Bu, ibu kena copet, kena tipu sama orang, dibawa kabur ratusan juta. Ngelapor gak sama polisi? Ngelapor gak ke pengadilan? Pas di pengadilan ditanya gak ciri-ciri orang yang nipu ibu? Bu, yang nipu ibu orangnya kayak gimana? Oh dia begini pak, begitu, begini. Untuk apa kita menggibahi orang tersebut? Untuk mendapat keadilan, betul atau tidak? Kan gak enak kalau ditanya hakim, bu, orang yang ibu yang nyopet ibu kemarin, yang nipu ibu gimana orangnya? Aduh pak hakim, mohon maaf saya takut gibah, saya takutnya dosa. Kan lucu jadinya, padahal harus mengungkap kebenaran yang sebenarnya untuk mendapat keadilan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita boleh berghibah ketika kita ingin membantu seseorang untuk meninggalkan maksiat. Punya teman, punya saudara, kerabat dekat, ataupun orang tua sedang larut dalam kemaksiatan, zina, hobi, khamr tiap malam, ngatain orang juga suka. Kita pengen ya Allah dia berubah, jangan kayak gitu lagi. Maka kita ngomongin dia ke orang yang bisa kita percaya, ke guru spiritual, kita omongin ke orang tua teman kita, bu, pak tolong, dia sekarang sedang larut dalam kemaksiatan. Kalau bisa dinasehatin, dikasih pengarahan yang baik, gimana caranya agar dia meninggalkan maksiat tersebut. Jadi ghibah yang dibolehkan atau dihalalkan dalam agama yang kedua adalah ketika membantu orang lain untuk meninggalkan maksiat. Ada yang ketiga, yang dibolehkan dalam agama kita berghibah ketika kita ingin meminta fatwa. Ini yang paling sering biasanya kasus rumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu pasti kayak iman, Yazid Yangkus. Kadang mesra, kadang berantem, betul nggak? Ada pengantin baru di sini? Pengantin lama semua ya? Rumah tangga itu kan nggak selalu indah, bu. Baru nikah panggilannya ayang beb, Hani Bani Sweety. Di telepon nama suami namanya my love, itu baru nikah. Punya anak diganti, bukan my love lagi, ayahnya anak-anak. Nikah 10, 20, 30 tahun, bukan lagi ayahnya anak-anak, apa namanya? Si tukang onar. Jadi terkadang rumah tangga itu fluktuasi kayak iman. Kadang mesra, kadang juga ada percekcokan. Boleh nggak kita menggibah untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan rumah tangga? Boleh. Jadi pernah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Abu Sufyan namanya Hindun. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin mengadukan sesuatu. Apa itu? Ya Rasulullah, saya punya suami orangnya pelit banget. Dia nggak mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Karena dia pelit, saya suka ngambilin duitnya. Ya Rasulullah, gimana hukumnya? Orang sini ada yang begitu nggak? Enggak ustazah, cuma ngerapiin dompet suami. Kata Rasulullah, kalau memang benar suamimu seperti itu, ambillah secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, tapi secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi itulah ghibah yang dibolehkan. Tadi yang keberapa, bu? Yang ketiga. Yang keempat adalah ghibah yang diperbolehkan ketika kita menyatakan atau menginfokan sesuatu yang memang sesuatu itu buruk dan kalau tidak disampaikan akan menjadi kerusakan untuk umat. Dalam ilmu hadis ada namanya jarh wa ta'dil. Bagaimana sifat-sifat para perawi hadis. Ada yang cacat tidak? Kalau ada yang cacat perawi hadisnya, maka hadisnya tidak dikatakan sahih dan lain sebagainya. Itu contoh yang keempat, ghibah yang diperbolehkan untuk mengungkap suatu keburukan. Contoh yang kelima, ghibah yang diperbolehkan oleh agama adalah ketika kita melihat kemungkaran merajalela, kemudian kita musyawarahkan, kita ghibahkan bagaimana kemungkaran ini bisa hilang. Contoh, di kampung kita ada perjudian terbesar, ada prostitusi terbesar.
Takut kalau nggak dihilangin hal tersebut, anak cucu kita malah kena imbasnya. Musyawarah satu kampung, para ulama, para petinggi, yuk kita harus hilangin nih kemungkaran ini. Itu gibah nggak? Ngomongin nggak? Ngomongin, tapi gibahnya dalam hal kebaikan untuk mencapai maslahat.